Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhasana. Saya dari kelas 11 jurusan Tata Kecantikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang teks eksplanasi yang sudah saya buat, yaitu yang berjudul Banjir Bandang. Mari kita sama-sama simak video ini. Kita masuk ke bagian awal, yaitu pernyataan umum. Nah, pernyataan umum di sini, banjir bandang merupakan banjir yang tidak hanya berupa material air saja, namun juga bisa menyangkut lumpur, sehingga lebih berbahaya dibandingkan dengan banjir biasanya. Nah, banjir bandang ini bisa mengakibatkan runtuhnya rumah, pepohonan, dan lain-lain karena kekuatan volume debit airnya itu sangat tinggi. Nah, pas banjir bandang itu, volume debit airnya itu pasti sangat meninggi dan sangat meninggi. Nah, di sini kita masuk ke bagian penjelas proses. Nah, penyebab utama banjir ini adalah terjadinya proses orografis. Hujan orografis ini terjadi karena angin yang mengandung uap air dan bergerak secara horizontal. Nah, kemudian angin naik menuju pegunungan, itu sudah suhu udara di pegunungan yang dinginnya itu menyebabkan kondensasi dan akhirnya terjadilah hujan di sekitar daerah pegunungan. Nah, karena curah hujannya yang sangat deras, akhirnya mengakibatkan banjir bandang yang terjadi di daerah-daerah sepanjang aliran sungai. Nah, penyebab banjir lainnya itu adalah terbentuknya bendungan alam akibat longsornya tanah dari lereng-lerengan dan di sepanjang aliran sungai. Nah, bendungan alam ini biasanya terbentuk dari hasil longsoran berupa batu, tanah, kayu, hasil penebangan hutan gitu, kan kayak pepohonan gitu. Nah, air di sepanjang lereng itu. Nah, kemudian bendungan alam yang terbentuk karena longsor ini menyebabkan air hujan dan air yang turun dari lereng-lerengan itu dan perbukitan itu tertampung di atas sehingga terbentuk danau atau tampungan airnya itu dalam jumlah besar. Nah, kian hari bagian hari yang terbendung, kian hari itu bagian hari yang terbendung tersebut bertambah banyak, dan ketika bendungan alami tadi tidak sanggup untuk menahan jumlah air yang tersebut yang sangat banyak itu, maka bendungan air tadi akan dirusak. Nah, rusaknya bendungan alami ini menyebabkan tertumpahnya air sekian banyak dan mengalir melalui lembah dan aliran sungai lama serta menghantam segala hal yang ada di dalamnya. Nah, kita kemudian masuk ke bagian penutupnya ya. Penutupnya lalu di akhir ini, banjir ini tidak bisa dianggap sepele atau persoalan tunggal ya. Akan tetapi banjir ini diakibatkan oleh beberapa faktor yang secara keseluruhannya itu mengundang banjir yang sangat deras. Pokoknya yang sangat deras. Nah, oleh karena itu pemerintah dan masyarakat atau warga itu harus bersatu padu dalam menanggulangi banjir agar dampak negatif bencana alam ini dapat diselesaikan bareng-bareng atau minimalisasi. Minimalisasi itu minimal warga membuang sampah pada tempatnya. Kemudian jangan
menebang pohon sembarangan gitu. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.